Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang strongyloidiasis yang merupakan kompetensi 4A yang artinya dokter umum harus bisa mendiagnosis dan menata laksana penyakit ini. Apa itu strongyloidiasis? Ini adalah infeksi dari cacing, biasanya dikatakan cacing gelang ataupun threadworm dalam bahasa Inggrisnya, yang merupakan infeksi dari cacing spesies Strongyloides stercoralis. Ini adalah spesies yang paling sering menginfeksi, namun ada jenis spesies lain yaitu Strongyloides feleborni, namun ini jarang ditemukan. Nah, biasanya infeksi cacing ini terjadi pada daerah tropis ataupun subtropis dengan cuaca yang hangat. Kemudian pada pasien, sebenarnya strongyloidiasis ini bisa bersifat kronis yang tidak menimbulkan gejala yang berarti. Pasien tidak mengeluhkan gejala-gejala khusus, namun bisa serius pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Misalnya pada mereka yang menggunakan kortikosteroid dalam jangka panjang ataupun yang mengidap infeksi HIV. Kemudian kita harus tahu dulu bagaimana siklus hidup dari cacing Strongyloides stercoralis ini. Nah, host definitifnya itu biasanya itu adalah manusia dan dikatakan juga anjing bisa menjadi host definitifnya. Ketika telur pecah di dalam saluran cerna, dia akan membentuk rhabditiform. Nah, rhabditiform ini larva rhabditiform ini akan keluar bersama dengan feses ke dalam alam bebas ataupun ke tanah. Nah, ketika sampai di tanah, dia bisa terjadi dua hal, yaitu yang pertama dia bisa berubah menjadi bentuk filariform, ataupun yang kedua menjadi cacing dewasa. Nah, ketika jadi bentuk filariform, filariform ini bisa langsung menginfeksi manusia melalui kulit manusia. Nah, kalau dia menjadi cacing dewasa, cacing dewasa ini bisa akan bereproduksi membentuk telur lagi. Nah, telur ini kemudian pecah membentuk rhabditiform lagi. Nah, rhabditiform ini kemudian bisa membentuk menjadi filariform. Nah, rhabditiform yang kedua ini tidak bisa lagi berubah menjadi langsung bentuk dewasa. Jadi hanya ada satu fase saja. Ketika dia sudah menjadi rhabditiform di fase ini, dia pasti akan menjadi filariform. Nah, ketika filariform ini bertemu dengan manusia, terpajan dengan kulit manusia, dia akan menginfeksi melalui kulit, kemudian masuk ke dalam peredaran darah ataupun peredaran limfe. Kemudian ketika dia di peredaran darah di saluran cerna, dia bisa menembus dinding usus, kemudian masuk ke dalam lumen saluran cerna, ataupun bisa juga dipercaya bahwa dia bisa menembus alveoli, kemudian naik ke bronkeolus, kemudian ke bronkus, kemudian ketika terjadi refleks batuk ataupun gatal, dia bisa terbatuk dan tertelan, kemudian masuk ke dalam saluran cerna. Nah, larval filariform ini di dalam saluran cerna akan berubah menjadi bentuk dewasa, tapi bentuk dewasanya hanya betina saja. Tapi walaupun dia hanya betina saja, betina ini bisa menghasilkan telur. Telur di dalam saluran cerna ini bisa pecah membentuk rhabditiform. Nah, di dalam saluran cerna, rhabditiform ini bisa berubah menjadi bisa terikut ke dalam feses, kemudian masuk ke dalam alam bebas lagi seperti yang siklus yang sebelumnya, ataupun rhabditiform ini bisa berubah menjadi filariform sehingga terjadi autoinfection. Jadi masuk ke dalam filariform ini kemudian menginvasi lagi melalui kulit di daerah anal, kemudian masuk ke dalam saluran peredaran darah lagi, kemudian masuk lagi seperti sebelumnya. Jadi jika seseorang datang pada kita dan ternyata dia terinfeksi oleh Strongyloides stercoralis ini, apa keluhan yang mungkin dikeluhkan? Yang pasti ini adalah infeksi yang mungkin saja tidak menimbulkan gejala sama sekali ataupun gejala minor yang mungkin diabaikan oleh pasien. Jadi bisa menyebabkan pasien menjadi menderita penyakit ini dalam waktu yang jangka panjang karena tidak langsung diobatin karena pasien tidak mengeluh, maka penyakit ini bisa menjadi penyakit kronis. Nah, pada keadaan infeksi pertama, ketika filariform menginfeksi kulit, mungkin ada keluhan gatal pada kulit. Nah, ketika pasien datang pada fase ini, mungkin kita bisa melihat namanya creeping eruption. Pada daerah predileksi biasanya pada kaki, tangan, ataupun pada bagian genitalia. Kemudian bisa juga pasien mengeluh nyeri ulu hati,
kemudian mual muntah, kemudian bisa terjadi fase di mana pasien diare, kemudian malah konstipasi, kemudian diare lagi, konstipasi lagi. Kemudian karena larva ini bisa juga masuk ke dalam saluran nafas, mungkin pasien bisa mengeluhkan batuk kering ataupun ada merasa nyeri tenggorokan ataupun gatal di tenggorokan. Kemudian pada pasien yang bereaksi terjadi bronkospasme, bisa kita temukan pemeriksaan fisiknya seperti keluhan wheezing ataupun chronic bronchitis yang kita temukan gejalanya seperti wheezing ataupun sesak nafas. Pada pasien yang murni menderita strongyloidiasis, pada darah rutin mungkin kita temukan bahwa sebenarnya pemeriksaan eosinofilnya normal ataupun bisa juga ditemukan hipereosinofilia, namun sering terjadi itu normoeosinofilia. Kemudian bila kita curiga dan kita lakukan pemeriksaan feses, maka bisa kita temukan larva rhabditiform pada feses ataupun malah kita temukan cacing dewasa. Nah, jika kita sudah menduga bahwa pasien ini menderita strongyloidiasis, maka bagaimana kita menata laksananya? Pertama, kita laksanakan tata laksana secara simptomatis. Jika pasien mengeluhkan mual muntah, kita berikan obat muntah. Kemudian bila mengeluhkan nyeri, kita berikan anti nyeri. Kemudian untuk tata laksana kausanya, kita berikan antihelminthes tentu saja. Pilihannya antara albendazole, mebendazole, kemudian walaupun jarang digunakan, bisa CDC menyarankan untuk pemberian ivermectin, bahkan WHO juga menyarankan pemberian thiambendazole. Nah, albendazole ini bisa diberikan 400 mg untuk orang dewasa sebanyak 1-2 kali per hari selama 3 hari. Namun CDC juga menyatakan bahwa ini bisa diberikan sampai 7 hari. Kemudian kita bisa juga berikan mebendazole sebanyak 100 mg 3 kali per hari selama 2-4 minggu. Ini juga jadi lama pemberian ini juga menjadi pertimbangan apa pilihan obat yang akan kita berikan. Kemudian pada ivermectin bisa kita berikan single dose ataupun jika sesuai dengan berat badan kita berikan 200 mikrogram per kilogram berat badan. Namun pada ibu hamil kita harus perhatikan bahwa semua obat ini cenderung kategori C. Jadi kita harus mempertimbangkan pemberiannya kepada ibu hamil. Kemudian apa yang kita edukasikan pada pasien, kita perlu ingatkan pasien untuk menjaga kebersihan. Jadi sanitasi seperti penggunaan jamban, kemudian mencuci tangan dengan baik, kemudian jika pasien harus bersentuhan dengan tanah, kita sarankan untuk menggunakan alas kaki agar kulit kaki tidak terpapar dengan tanah, kemudian hindari penggunaan pupuk tinja. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat.